Pak Prabowo sudah mengajak para kompetitornya bekerja sama. Tetapi kalau ngeyel tidak mau, jangan mengganggu, sampai dijuluki kalau nonton di pinggir saja. Nah, siapa yang disindir? Kaya di dunia, masalahnya adalah pemerataan. Masalahnya kekayaan ini harus kita berjuang bersama agar kekayaan ini bisa diratakan, bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ini perjuangan kita. Ini perjuangan kita. Ini perjuangan kita. Kalau kita jujur, kita lihat betapa ada warga negara Indonesia yang begitu hebat, tapi begitu banyak juga rakyat kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini tugas kita bersama. Jadi saudara-saudara, leadership ini nanti akan dihasilkan oleh organisasi-organisasi seperti yang kita punya, PAN, Gerindra, partai-partai lain. Saya yakin semua partai di Indonesia punya orang-orang baik dan punya orang-orang tidak baik. Mari kita akui, iya kan? Kita boleh punya jiwa kors, tapi kita juga harus introspeksi diri. Di Gerindra pun juga banyak yang kurang baik. Banyak yang baik, banyak yang kurang baik. Di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama? Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu orang. Nah, intinya Pak Prabowo itu mengajak para elit-elit atau orang-orang hebat di Indonesia untuk membangun Indonesia. Tetapi ada yang ngeyel, ogah-ogahan, tetap ingin di luar meski sudah diajak. Yang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Nah, tujuannya itu sangat jelas bahwa Pak Prabowo ingin rakyat tidak lapar. Makanya semua harus ikut bekerja sama, jangan ada yang ngerecokin. Saya kira kalau kita membaca anatomi struktur hierarki kepemimpinan di PDIP, saya kira pernyataan Ganjar itu tidak mewakili partai, karena kita tahu bahwa veto player yang bisa memutuskan kemana arah politik PDIP itu sebenarnya hanya ada di Megawati Soekarno Putri. Tentu setelah mendapatkan begitu banyak masukan dari kader-kader mereka secara umumnya.
Tapi pernyataan Ganjar ini kan sebenarnya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Hasto, bahwa sikap politik Ganjar itu kan senafas dan seirisan dengan sikap politik PDIP yang sepertinya memang sejak awal memilih sikap oposisi atau berada di luar kekuasaan politik. Oleh karena itu bagi saya pernyataan Ganjar ini tidak lebih dari sekedar warming up sebenarnya, semacam sounding kepada publik bahwa sikap PDIP yang sesungguhnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Apapun judulnya, Ganjar ini adalah mantan capres yang diusung oleh PDIP yang saya kira setiap perkataan, tingkah pola politiknya itu dianggap sebagai replika dari kepentingan politik PDIP secara umum. Oleh karena itu, kalau kita melihat kecenderungan elit-elit PDIP, basis massa dan akar rumput pemilih PDIP secara umum di 2024 ini, saya melihat iman politik mereka memang lebih ingin berada di luar kekuasaan politik. Karena satu-satunya cara sebenarnya untuk menegaskan bahwa PDIP tidak menerima dalam tanda kutip ya hasil pilpres yang dinilai penuh dengan kecurangan adalah dengan cara tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya apa yang disampaikan oleh Ganjar itu bagian dari bentuk penegasan di mana kader-kader dan elit PDIP secara umum hampir sama memiliki sikap politik yang hampir persis dengan sikap politiknya Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalaupun nanti ada rakernas, bagi saya sebagai bentuk penebalan bahwa PDIP dibaca iman politiknya oleh publik memang lebih ingin berada di luar kekuasaan sebagai oposisi. Ya, Mas Adi, maaf saya potong sebentar. Kalau memang sikap dari Ganjar Pranowo ini adalah untuk menegaskan sikap dari PDI Perjuangan, yaitu dalam hal ini adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, kenapa kemudian diumumkannya saat ini? Kenapa tidak menunggu rakernas nanti di tanggal 20? Nah, kelihatan Pak Ganjar tidak sabar. PDIP belum memutuskan secara resmi, tetapi sudah mendeklarasikan sebagai oposisi. Kenapa diumumkan sekarang? Kenapa tidak nanti setelah putusan rakernas muncul? 24 Mei. Ya, saya kira ini semacam warming up, Mbak Vita, bahwa Ganjar itu harus dilihat sebagai kader PDIP yang pastinya keputusan politiknya nanti akan tegak lurus dengan sikap politik PDIP. Kenapa saya sebut sikap Ganjar itu dianggap sebagai bagian dari sikap politik PDIP? Karena memang Pak Hasto beberapa saat setelah pernyataan Ganjar itu kan menegaskan bahwa secara umum bahwa sikap Ganjar itu setarikan nafas dengan sikap politik PDIP. Dan bahkan kalau kita preteli satu persatu, pernyataan elit-elit PDIP sejak awal adalah mereka yang kelihatan sekali punya intensi untuk berada di luar kekuasaan. Mereka terus agresif, mereka terus mengkritik, mereka terus memberikan betapa catatan-catatan yang terkait dengan pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan. Bagi PDIP, disitulah sebenarnya rasa-rasanya sulit ya untuk berada di dalam kekuasaan sepanjang pemilu ditengarai oleh mereka penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan. Apalagi ada faktor Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sebagai replika politik Jokowi, tentu menjadi barrier yang sangat mustahil sebenarnya bagi PDIP untuk berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran untuk pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Bagi saya Ganjar ini sepertinya memang sengaja dibiarkan bicara kepada publik untuk sounding bagaimana sikap politik PDIP yang sesungguhnya yang di bulan Mei ini katanya mereka itu akan mengumumkan sikap resminya. Tapi overall tidak mungkin seorang Ganjar Pranowo itu bicara tanpa koordinasi, tanpa perintah, dan tanpa arahan dari partainya. Oke, baik. Sekarang kita menuju. Nah, kalau memang Pak Ganjar sudah berkoordinasi dengan PDIP ya nggak apa-apa. Saya pikir tadi Pak Ganjar itu takut kalau PDIP bakal belok ke kubu Pak Prabowo atau masuk ke kabinet. Nah, pernyataan untuk tetap oposisi jadi lucu kalau nanti PDIP masuk ke kabinet tapi Pak Ganjar oposisi. Juga politisi PDIP Bang Andreas. Pak Rera, Bang Andreas, jadi ini memang benar ya kayaknya untuk Ganjar Pranowo ini sebagai bentuk warming up dari PDIP untuk menunjukkan bagaimana sikap politiknya nanti. Ya, di PDI Perjuangan itu kalau belum ada keputusan, ya kita bisa menyampaikan pandangan ya sebagai pribadi. Saya juga bisa menyampaikan pandangan saya, tapi kalau sudah ada keputusan itu adalah perintah untuk dilaksanakan.
Dan sampai sekarang belum ada keputusan soal ada di dalam atau di luar di luar partai, di luar koalisi pemerintahan. Dan juga soal pemerintahan ada di dalam atau di luar itu adalah wilayah orang lain yang akan memutuskan gitu. Nah, oleh karena itu ini kita mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya tidak relevan dengan persoalan yang ada di PDI Perjuangan gitu. Dalam arti bahwa kalau Pak Ganjar menyampaikan itu adalah pandangan dia, ketika ditanya dia menyampaikan pandangan pribadinya gitu. Jadi ya we discuss for nothing. Sorry, saya harus mengatakan seperti itu karena yang akan memutuskan ada di dalam atau di luar pemerintahan itu adalah Pak Prabowo. Kemudian juga tidak ada juga pembicaraan antara PDI Perjuangan atau antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan. Dan kalaupun ada pembicaraan itu, saya kira juga buat PDI Perjuangan untuk ada di dalam atau ada di luar itu adalah suatu persoalan perjalanan yang panjang, tidak hanya karena dikatakan oleh seorang kader kemudian itu menjadi keputusan gitu. Jadi saya kira ya ini bukan hal yang bukan hal yang perlu menjadi bahan diskusi gitu. Oke, baik. Nah, Bang Andreas, kalau memang ini kan moto dari PD Perjuangan adalah rampak barisan, semua tegak lurus ke Bu Ketua Umum, Bu Mega ya. Tapi ini kan Bang Andreas menyampaikan bahwa pernyataan dari Mas Ganjar ini ya pernyataan pribadi. Ada teguran nggak yang diberikan oleh Ketua Umum PD Perjuangan terhadap Mas Ganjar ini? Di PDI Perjuangan itu ketika belum ada keputusan kita bisa berpendapat gitu. Ya, dengan pendapat ini ada teguran atau enggak? Pak Komar sudah menyampaikan pandangannya. Kalau Anda tanya ke saya juga bisa menyampaikan pandangan saya gitu. Tapi ketika sudah ada keputusan itu adalah perintah dan sampai sekarang belum ada keputusan itu gitu. Oke, gitu, baik. Mbak. Bang Andreas tadi mengatakan bahwa diskusi ini mungkin menurut Bang Andreas tidak ada gunanya, tapi tadi kalau menurut pakar politik bahwa ini adalah sebuah bentuk pemanasan untuk memberikan gambaran akan seperti apa PDIP. Karena kalau bicara mau di dalam maupun di luar, oke, Pak Prabowo yang akan menentukan siapa yang bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Tetapi ini kan seorang Ganjar Pranowo ini adalah bagian dari PDIP dan tidak mungkin Ganjar Pranowo akan menjadi bagian dari pendukung pemerintahan ataupun di luar pemerintahan hanya sebagai seorang personal Ganjar, tapi kan juga membawa nama partai. Nanti akan kita bahas usai jeda berikut. Nah, kalau memang itu pendapat pribadi dari Pak Ganjar dan belum resmi dari PDIP mengeluarkan pernyataan gabung atau tetap di luar, jadi gimana nih hasilnya nanti kalau PDIP masuk, masa Pak Ganjar di luar sendiri? Pemirsa.